Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tip dan tip menjadi YouTuber sesuai dengan pengalaman yang udah saya alami dari nol, dari subscriber 9 sampai 7.800 lebih. Ada yang nyeletuk lagi, ada udah gajian Bang Saleh, ya begitulah kira-kira. Cuma belum stabil. Kenapa belum stabil? Karena dia kan minimal 1,3. Sekarang belum ada yang udah cukup, ada yang belum cukup, jadi nggak stabil. Yang penting bukan itunya yang kita pikirin, tapi berkarya dulu. Sebagaimana Insan Tutor bilang, berkarya dulu. Kalau udah berkarya, insya Allah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau saya lihat nih kawan-kawan saya satu udah pernah ngacir kagak ada. Dulu banyak banget kawan saya yang upload, saya liatin kan, saya datang, saya komentar, saya ngomong situ. Sekarang udah apa, nggak ada, satu udah nggak ada. Bukannya tidak ada YouTuber yang gagal, tuh nggak ada. Yang ada berhenti ngupload. Jadi begitu. Yang udah saya pernah lihat itu satu orang subscribernya 100.000, tapi nguploadnya jarang, dikit ngupload. Seminggu cuma sekali nguploadnya, jadi penontonnya jarang lah. Dan rahasianya gak dijalankan. Apa itu? Yang sebagaimana udah dijelaskan oleh beberapa subscriber yang kita jadikan panutan, oplosnya yang kagak ada. Jadi begitu akibatnya. Makanya kan oplos kita kerjakan, kemudian mungkin kalau mengunjung, ya kan, kalau kita mengunjung ke sesama kawan, terutama itu untuk apa mengunjung? Itu untuk menggerakkan traffic. Kalau kita ada setting orang udah berapa hari ngupload, itu yang nonton cuma 2, mungkin yang nonton dia juga. Kenapa? Karena nggak berkunjung. Kalau kita berkunjung, traffic. Ini ya, saya lihat YouTube milik abang tukang ikan 87 sekarang mau jadi Doeng Alpi. Itu saya lihat kalau beliau ngupload, komentarnya rame di bawah. Kenapa komentarnya? Beliau rajin ngunjung. Nah, itu masalahnya. Kalau rajin ngunjung, orang juga ngunjung kan ke situ. Nah, jadi akibatnya apa? Jadi rame, trafiknya jalan. Ini udah kita ngupload, ya udah biarin aja. Yang jelek banget begini, udah ngupload nih, dikunjung mau, tapi kunjung nggak mau. Itu yang jangan, kagak boleh. Kita kudu tahu juga siapa kita ini. Siapa kita Bang? Kita ini YouTuber yang Pak RT aja gak kenal sama kita, apalagi orang Indonesia. Memang dia kenal sama kita. Coba kalau misalnya kita kunjung ke orang, lama-lama orang kenal sama kita. Betul apa yang dibilang Insan Tutor itu. Coba kalau kamu dari 3 bulan lalu, 4 bulan lalu sudah berkunjung dengan benar, full durasi, lalu berkomentar yang bagus, itu sekarang kawan-kawanmu tuh udah memberikanmu super tank. Memang iya, karena saya ngerasain. Memang betul itu. Super tank kan diberikan sebagai, ini orang ini setia banget nonton gue ya. Saya juga begitu, tapi bukan sekarang, nanti. Ini orang dia rajin buat nonton, kita balikin, kita kasih, senang kita sama dia kan. Kenapa? Karyanya bagus. Kadang-kadang kita nonton YouTube ini kan, yang kita nggak tahu jadi tahu. Saya baru tahu itu di Kalimantan ada namanya Istana Amantubillah. Saya belum pernah pergi Kalimantan. Kalimantan mana itu? Saya baru tahu itu. Saya baru tahu juga di di Hong Kong itu ada TV gede, tempat anak-anak pada janji. Para baby itu kalau janji sama kawan-kawannya ada hari libur, di situ berhentinya, di janjiannya di TV gede. Baru tahu saya. Itu karena saya nonton video Bukyun. Lalu siapa lagi? Kita bisa menikmati puisi-puisi yang dibacakan dari dalam hati, menggetarkan jiwa. Siapa itu? Mbak Windy puisi. Siapa lagi? Kita bisa tahu ilmu perikanan hias. Dari siapa itu? Dari kawan kita, Doeng Alpi, tukang ikan 87 dulunya. Lalu kita tahu daerah-daerah lain, kita tahu tempat-tempat lain lah, gara-gara kita nonton YouTube orang. Nah, itu disuruh nonton aja kagak mau. Gimana kalau disuruh bayar coba? Nah, itu yang jadi susah, jelek kayak gitu. Makanya kan saling kunjung dibutuhkan. Memang sih nggak semuanya bisa kita kunjung, karena apabila udah banyak, ngunjung 10 aja apalagi kita udah puyeng kan, terlalu banyak, apalagi yang videonya panjang-panjang. Nah, ini bagian daripada ini juga. Tolong nih yang baru-baru, jangan kejar jam tayang, video panjang lalu durasinya dilambatin. Yang nonton pening, kagak bakalan balik lagi. Sedikit-sedikit aja. Contoh video Luwung Channel itu sedikit, videonya pendek, 15 menit itu udah lumayan banyak itu. 10 menit, 12 menit, 15 menit maksimal lah. Masih kalau memang narasinya ada, menarik. Ini kebon, ditaruhin musik, difilmin, waktunya sejam, pening pala kita kalau kayak gitu yang nonton. Besok kagak balik lagi, orang tobat, malah dihapus lagi. Yang seperti itu. Karena saya juga begitu, saya liatin.
Dulu video saya di awal-awal tuh panjang-panjang. Ada yang protes, videonya kok panjang banget. Siapa yang mau nonton? Ya juga ya. Gue pun kagak mau nonton video orang panjang-panjang, kecuali film hantu. Kan gitu kan, kecuali film hantu baru mau nonton, mau lihat nih. Itu kan video yang saya suka, cerita hantu siapa itu namanya, si main ke Cibogo. Itu kan bagus videonya itu. Saya suka narasinya. Tapi beliau bikin 10 menit aja, nanti ada bagian-bagian lain, ada seri 2 seri 3. Nah itu. Tapi kalau saya ini kurang suka berseri-seri, video saya udah habis aja. Kenapa? Karena besok ide saya udah nggak ada lagi. Udah hilang ide di kepala saya. Jangan banyak-banyak videonya. Yang panjang-panjang dikit aja. Musik narasi dijaga juga, jangan narasi musik dari tempat lain. Saya nggak tahu ya musik-musik Jawa apakah ada di YouTube itu dijaga juga tuh, hati-hati tuh, jangan ini kan bagus nih, kesenian Jawa, kesenian Sunda, lalu kita masukin musiknya memang bagus dan sesuai. Tapi kalau misalnya YouTube nggak kasih, nggak ditaruh sama YouTube di situ, payah juga kita, nanti bisa kena hak cipta. Kalau udah klaim hak cipta kebanyakan dolar kuning, apalagi dolar merah yang belum monetisasi, susah monetisasi. Yang udah dimonetisasi bisa di take down sama YouTube. Itu hak cipta orang kudu dihargai juga. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dari sini. Jangan kebanyakan durasi panjang. Gue jangan kebun sawah dipelemin, dikasih musik, yang nonton siapa? Jangan yang kayak gitu. Narasinya kudu ada suara kita. Kan kalau suara kita ada aman. Siapa yang bisa nyerupain suara kita yang serak-serak becek begini kan? Nggak ada orang bisa nyerupain suara kita. Jadi tiru juga nggak bisa. Apalagi kalau orang Betawi ngomong geblek bocah gitu kira-kira. Gitu kira kagak bisa ditiru, susah suara orang ditiru. Apalagi suara robot. Jangan pernah pakai suara robot. Suara robot tuh gampang ditolak monetisasi itu. Makasih ya buat yang belum pada dimonetisasi, mudah-mudahan segera monetisasi. Yang udah dimonetisasi, mudah-mudahan segera dapat pinadsen. Yang udah dapat pinadsen, semoga pada gajian. Memang begitu. Kita saling kunjung, kita saling tengokin YouTube satu sama lain, film-film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.